Halo, perkenalkan, nama saya Nicholas Orlando, mahasiswa Universitas Katolik Musikaritas, program studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Hari ini saya akan melakukan review dari skripsi untuk memenuhi tugas mata kuliah RPL Rekayasa Perangkat Lunak 2 oleh dosen mengampu Bapak Wawan Nurmansyah. Yang pertama adalah skripsi berbasis objek dengan judul analisa dan perancangan sistem informasi inventaris barang berbasis web menggunakan metode berorientasi objek studi kasus PT Rio Maju Cemerlang Pekanbaru oleh Ardi Gurnawansyah dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Yang pertama dari bagian daftar isi itu di bab 1 terdiri dari pendahuluan, bab 2 alasan teori, dan di bab ke 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis sistem, bab 5 perencanaan sistem, dan terakhir bab 6 penutup. Yang akan kita bahas kali ini terkait dengan UML sesuai dengan penggunaan skripsi, yaitu berbasis objek. Untuk itu saja kita lihat dari bagian mulai dari bab 3. Pada bagian bab 3 sendiri itu akan membahas tentang perancangan sistem atau metodologi penelitiannya. Pada metodologi penelitiannya menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka, wawancara, dan observasi. Untuk alat analisanya menggunakan use case diagram, plus diagram, activity diagram, sequence diagram, collaboration diagram, dan deployment diagram. Langsung saja kita lihat pada use case diagram. Kita lihat di sini untuk use case diagram yang pertama, itu adalah use case diagram sistem informasi inventaris barang yang terbagi menjadi 3 entitas, yaitu untuk admin, staff, dan pimpinan. Dari admin sendiri itu dapat melakukan login, manage data user, manage data barang, verifikasi mutasi barang, view laporan mutasi barang atau melihat laporan mutasi barang, yaitu dan melihat laporan pemeliharaan barang serta logout. Dari staff bisa login, view data barang, manage mutasi barang, manage pemeliharaan barang, manage password dan logout. Dan pada entitas pimpinan bisa login, view laporan data barang, view laporan mutasi barang, view laporan pemeliharaan barang, dan manage password serta logout. Pada use case di sini menggambarkan apa saja yang bisa dilakukan pada tiap entitasnya. Dan dijelaskan juga skenario use case login mulai dari deskripsi serta siapa saja yang bisa melakukan login, tujuan, dan pre-condition serta post-condition. Kedua, skenario use case untuk manage user yang bisa dilakukan oleh admin dengan deskripsi yang sudah diberikan, tujuan, pre-condition, dan post-condition. Selanjutnya, skenario use case manage data barang yang dapat dilakukan oleh admin untuk masukkan identitas barang dengan dituliskan juga tujuan, pre-condition, dan post-condition. Selanjutnya, skenario use case mutasi barang, dan di sini dijelaskan semua use case dari setiap entitas atau aktor, mulai dari staff, admin, hingga pimpinan, yang dijelaskan untuk lebih detail lagi. Dan selanjutnya kita masuk pada bagian activity diagram. Yang pertama itu ada untuk login. Seperti biasa, menu login kita memerlukan user ID dan password untuk melakukan login.
Jadi user mengisi user ID dan password untuk login. Setelah itu sistem akan memvalidasi apakah user ID dan password itu benar. Jika benar, maka akan masuk ke menu utama. Jika salah, maka sistem akan meminta untuk memasukkan ID dan password ulang. Selanjutnya bagian manage activity diagram manage user. Bagian ini admin melakukan login dan sistem akan masuk ke menu admin, masuk masuk ke menu data user dan tambah user. Selanjutnya juga admin dapat menginput ID user, password, nama, jabatan, dan level user. Setelah itu admin akan sistem akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan data yang dimasukkan oleh admin, dan kemudian sistem akan melakukan validasi. Jika sudah valid, maka data berhasil diinputkan. Jika ada data yang kurang valid, akan menampilkan pesan silakan mengisi data dengan lengkap. Dan jika sudah berhasil, maka data akan tersimpan ke database dan akan menampilkan data dari user. Selanjutnya itu diagram manage data barang. Sini sama kurang lebih hampir sama seperti yang sebelumnya. Manage data user itu admin akan login, masuk ke sistem untuk menambahkan barang, menginputkan. Jika sudah lengkap akan tersimpan ke dalam database dan akan ditampilkan data barangnya. Selanjutnya bagian mutasi barang, staf melakukan login, sistem masuk ke menu pilihan, dan staf masuk ke menu mutasi barang, mengisikan form untuk nomor mutasi ID barang, lokasi, dan tanggal mutasi. Sistem akan verifikasi jika valid akan tersimpan dan laporan mencetak laporan mutasi barang. Nah, di sini pada bagian verifikasi mutasi barang, admin akan login dan sistem masuk ke menu pilihan. Setelah itu masuk ke mutasi barang. Jika valid maka akan masuk ke izin mutasi, jika tidak masuk ke menu pilihan lagi. Dan di sini terletak yang tidak sesuai karena pada bagian izin mutasi itu tidak ada kelanjutan atau arah mana untuk proses selanjutnya yang dilakukan oleh staf. Di sini berhenti di izin mutasi dan langsung menuju ke input data mutasi dan data berhasil diinputkan. Seharusnya pada bagian ini izin mutasi itu harus diarahkan lagi ke bawah untuk melakukan ke proses selanjutnya, yaitu input data mutasi sehingga data berhasil diinputkan ke sistem. Selanjutnya pada activity diagram untuk pemeliharaan input, jika sudah valid maka data akan tersimpan. Dan pada bagian yang ini yang perlu diperhatikan adalah proses dari izin mutasi menuju harus ada kelanjutan. Jika seperti ini, maka prosesnya itu akan berakhir di izin mutasi dan tidak bisa untuk melakukan input data pada mutasi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pada script yang kedua, itu yang terstruktur dengan judul Sistem Informasi Penjualan pada Perusahaan Kue Kering Saya Baru berbasis web oleh M. Rizky Kistihiano pada Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Pada script ini menggunakan struktur-struktur. Langsung saja kita lihat pada bagian flowchart. Di sini yang pertama itu ada flowchart sistem yang sedang berjalan yang saat itu sedang digunakan oleh perusahaan, yaitu ada 3 entitas sebagai admin, penjual, dan owner. Yang pertama admin untuk mengelola data stok atau barang, cetak laporan keuangan. Untuk penjual itu data penjualan dan laporan penjualan, dan owner itu hanya menerima laporan. Dan selanjutnya itu adalah flowchart yang diusulkan adalah untuk mengelola transaksi penjualan. Ada 4 entitas. Yang pertama 3 entitas penjualan, terus sistem dan admin serta pemilik.
Dari penjualan itu mengelola transaksi penjualan, mencetak laporan dan faktur. Dari sistem akan memiliki database, terus dan proses transaksi penjualan. Dari admin menerima dan mengolah data penjualan, mencetak laporan dan laporan penjualan, dan pemilik menerima laporan penjualan. Selanjutnya, dia terdapat diagram konteks yang menjelaskan sistem untuk penjualan dari tiga entitas, yaitu pemilik, admin, dan penjual. Dari mulai data penjualan, grafik, data produk, data user, dan laporan-laporan dari penjualan. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah pada bagian flowchart yang disarankan. Flowchart yang disarankan ini dari sisi penjual ataupun sistem itu belum adanya proses verifikasi untuk pembayaran. Jadi transaksi terjadi, namun sistem tidak melakukan proses verifikasi atau validasi dari pembayaran, sehingga pada sistem ini hanya memberikan data transaksi untuk dicetak dan disimpan, namun belum bisa untuk melakukan proses validasi dari pembayaran atau transaksi yang dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk review skripsi OOP dan terstruktur. Sekian dari saya, terima kasih.